Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran prakarya di kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. IPK untuk kegiatan pembelajarannya yaitu menganalisis tahapan proses pengolahan atau pengawetan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Pertama-tama adalah pengertian pengawetan makanan. Pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat bahan makanan memiliki daya simpan yang lama dengan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia yang dimiliki bahan makanan tersebut. Pengawetan makanan harus memperhatikan jenis makanan yang diawetkan, keadaan makanan, cara pengawetan dan daya tarik produk pengawetan makanan yang dihasilkan. Ada beberapa penyebab kerusakan makanan. Berikut contohnya. Penyebab kerusakan pada sayuran dan buah secara fisik. Kemudian aktivitas enzim, aktivitas mikroorganisme. Ini bisa kalian lihat contohnya jika makanan itu rusak. Berikut adalah token untuk latihan. Berikut adalah contoh bahan-bahan makanan yang diawetkan. Misal, nomor 1 ini daging. Jika disimpan pada suhu 21 derajat Celcius, dia bisa disimpan 1 atau 2 hari. Ikan juga demikian 1 atau 2 hari. Kemudian di sini sayuran 1 atau 2 hari. Nah, ini contoh-contohnya. Makanan yang kehilangan mutu dan makanan yang rusak disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Pertumbuhan mikroba yang menggunakan pangan sebagai substrat untuk memproduksi toksin di dalam pangan. Jadi, dalam makanan tersebut ada mikroba sehingga memproduksi toksin atau racun. Jika dimakan dia akan berbahaya. Yang kedua, faktornya adalah katabolisme atau pelayuan, yaitu proses pemecahan dan pematangan yang dikatalisis enzim indigenus. Jadi biasanya sayuran atau buah jika sudah lama itu layu. Nah, ini sebabnya adalah faktor kedua. Faktor ketiga adalah reaksi kimia antar komponen pangan atau bahan-bahan lain dalam lingkungan penyimpanan. Misal di kulkas itu disimpannya bermacam-macam. Yang keempat, kerusakan fisik oleh faktor lingkungan. Misalnya kondisi, proses maupun penyimpanan. Faktor yang kelima adalah kontaminasi serangga, parasit, dan tikus. Itulah yang menyebabkan makanan itu kehilangan mutu. Kemudian, apa tujuan makanan itu diawetkan? Yaitu sebagai berikut. Pengawetan makanan awalnya hanya bertujuan untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan saat panen melimpah, agar tidak cepat rusak atau membusuk, dan saat disimpan tidak menjadi rusak. Namun, sering dengan perkembangan manusia dalam budidaya pertanian, baik tanaman ataupun hewan,
Tujuan pengawetan makanan pada bahan makanan menjadi lebih beragam. Berikut ini adalah tujuan pengawetan makanan. 1. Meningkatkan daya simpan bahan makanan. Yang kedua, meningkatkan mutu dan kualitas bahan makanan. Yang ketiga, penganekaragaman makanan. Yang keempat, memudahkan dalam mengkonsumsi. Kapan saja, di mana saja, namun dengan batas kadaluarsa. Yang kelima, unsur atau zat yang tidak dikehendaki seperti senyawa beracun alami dapat dinetralkan atau dihilangkan dari makanan tersebut. Yang keenam, memudahkan dalam penyimpanan. Ketujuh, meningkatkan nilai ekonomi bahan makanan. Jadi demikian tujuan pengawetan makanan. Kemudian ada prinsip pengawetan makanan. Prinsip pengawetan makanan ada 3, yaitu 1. Mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobiologi. Dengan cara apa memperlambatnya? Berikut. Yang A. Mencegah masuknya mikroorganisme. Yang B. Mengeluarkan mikroorganisme. Yang C. Menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Misalnya dengan menggunakan suhu rendah, pengeringan, atau penggunaan bahan pengawet. Yang D. Membunuh mikroorganisme. Misalnya dengan fertilisasi, iradiasi. Prinsip yang kedua, mencegah atau memperlambat laju reaksi enzimatis pada bahan makanan. Prinsip yang ketiga, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. Berikut adalah teknik dan teknologi pengawetan makanan. Inti pengawetan makanan adalah 1. Upaya menahan laju pertumbuhan mikroorganisme pada makanan. Cara pengawetan bahan makanan harus disesuaikan dengan keadaan bahan makanan, komposisi bahan makanan, dan tujuan dari pengawetannya. Nah, secara garis besar ada 3 cara dalam pengawetan makanan. 1. Alami, yaitu pengawetan makanan secara alami meliputi pemanasan, pengeringan, pendinginan, misalnya pendinginan dengan cara disimpan di kulkas. Pemanasan juga bisa menggunakan kulkas 2 pintu, yaitu hot and cool. Contoh ada gambar di samping. Yang kedua adalah biologis. Pengawetan biologis adalah pengawetan dengan menggunakan jasa enzim. Enzim terdapat dalam makanan dapat berasal dari bahan mentahnya atau mikroorganisme yang terdapat pada makanan tersebut. Enzim dapat menyebabkan perubahan dalam bahan pangan. Perubahan yang terjadi dapat berupa rasa, warna, bentuk, unsur gizinya. Biasanya ini unsur gizinya sudah rusak, dan sifat-sifat lainnya. Enzim yang sering digunakan dalam pengawetan makanan adalah papain, berasal dari getah buah atau daun pepaya, atau bromelin dari buah nanas.
Selain sebagai pengawet, enzim ini dapat mengempukkan daging. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang ingin memasak daging cepat empuk menggunakan daun pepaya atau direndam dulu dengan buah nanas. Nah, itu sebenarnya menggunakan enzim yang ada pada nanas atau pepaya tersebut dan dijadikan bahan penjernih pada industri minuman dan lain sebagainya. Pengawetan dengan cara peragian atau fermentasi termasuk pengawetan makan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh suatu bakteri yang disebut bakteri ferment. Oleh karena itu, prosesnya disebut fermentasi. Contoh bahan makanan yang diawetkan dengan cara tersebut, misalnya nata de coco, bir, roti, tape, brem, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi makanan yang diawetkan dengan cara fermentasi atau secara biologis. Yang ketiga adalah secara kimia. Pengawetan kimia adalah pengawetan dengan penambahan bahan-bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, benzoat, asam propionat, asam nitrat, formalin, garam sulfat, dan lain-lain. Proses pengasapan makanan juga termasuk cara kimia, sebab bahan-bahan kimia dalam asap dimasukkan ke dalam makanan yang diawetkan. Jadi pengasapan itu gabungan. Nah, berikut ada contoh pengawet makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Di sini ada tabelnya. Bahan pengawet misalnya kalsium benzoat. Produk pangannya biasanya digunakan pada sari buah, minuman ringan, minuman anggur manis, atau juga pada ikan asin. Pengaruhnya apa terhadap kesehatan manusia? Lihat di tabel paling kanan. Dapat menyebabkan reaksi merugikan pada asmatis. Nah, ini biasanya penyakit pernapasan. Dan yang peka terhadap aspirin. Sampai di bawah ini ada beberapa contoh. Nanti bisa kalian pelajari dan baca kembali. Nah, tadi adalah dampaknya terhadap kesehatan. Tapi juga ada dampak positifnya dalam menggunakan pengawet pada bahan makanan. 1. Agar makanan atau minuman yang diberi bahan pengawet lebih tahan lama. Yang kedua, melindungi makanan dari bakteri atau jamur. Yang ketiga, agar makanan atau minuman tetap terlihat segar. Yang keempat, agar bau dan rasa makanan maupun minuman tersebut tidak berubah. Nah, di sini ada 10 cara mengawetkan makanan agar tidak cepat basi. Yang pertama adalah pendinginan. Suhu dingin dari lemari es atau freezer dipercaya dapat membunuh bakteri yang mempercepat pembusukan pada makanan. Akan tetapi, untuk beberapa jenis bahan makanan seperti daging atau ayam bisa disimpan di freezer hingga berbulan-bulan jika sudah menggunakan cara yang tepat. Sementara itu untuk makanan jadi biasanya hanya bisa awet 1 atau 2 minggu jika disimpan di freezer. Maksudnya makanan jadi adalah makanan yang sudah matang. Cara pengawetan kedua yaitu pengalengan.
Metode pengawetan makanan dengan pengalengan menggabungkan teknik kimia dan fisika. Makanan yang akan dikalengkan sebelumnya akan ditambahkan dengan zat-zat pengawet. Kemudian makanan dikemas dengan kaleng aluminium yang hampa udara. Beberapa jenis makanan yang biasa diawetkan dengan metode pengalengan adalah daging olahan, ikan, buah, sayur, kopi, susu, teh, dan masih banyak lagi. Cara ketiga adalah dengan pengasapan. Nih, ada gambar di samping nih. Ikan-ikan diasapkan. Bukan hanya ikan ya, bisa bahan makanan yang lain. Jenis pengawetan makanan yang paling sering diawetkan dengan metode pengasapan adalah ikan. Namun, daging sapi dan daging babi juga bisa diasapi hingga menjadi bakpot. Makanan akan diletakkan dalam sebuah tempat lalu diasapi dari bawah. Terbukti bahwa metode pengasapan ini bisa membuat makanan jadi awet hingga bertahun-tahun. Selain itu, aroma asap yang masih melekat pada makanan justru membuat cita rasa makanan tersebut menjadi semakin sedap. Metode yang keempat adalah dengan pengeringan. Metode penyimpanan makanan dengan cara menjemur makanan hingga benar-benar kering. Teknik ini mengacu pada prinsip bahwa mikroorganisme penyebab pembusukan makanan dapat berkembang dalam tempat yang lembab, basah, dan memiliki kadar air yang tinggi. Oleh karena itu, makanan akan dijemur sampai kering hingga mikroorganisme yang terdapat pada makanan akan mati. Alhasil, makanan akan jauh lebih awet. Jenis makanan yang biasa diawetkan dengan cara dikeringkan adalah kerupuk dan beberapa jenis ikan. Ini contohnya buah tomat yang dikeringkan. Yang kelima adalah pemanasan. Teknik pemanasan dilakukan untuk mengurangi mikroorganisme yang dapat mempercepat proses pembusukan makanan. Ada 3 jenis teknik pemanasan makanan, yakni pasteurisasi, blanching, dan sterilisasi. Pasteurisasi adalah pemberian panas ringan pada makanan dan minuman untuk mengurangi bakteri patogen yang tidak tahan terhadap suhu panas. Jenis minuman yang diawetkan dengan cara pasteurisasi adalah susu. Yang kedua, teknik blanching dilakukan dengan cara memberi panas pada makanan dengan media air panas atau uap panas. Misalnya sayuran dan buah yang akan dicelupkan ke dalam air mendidih selama 5 menit. Jadi hanya sebentar saja. Yang ketiga adalah sterilisasi. Teknik yang dilakukan dengan cara memanaskan makanan dan minuman hingga mencapai suhu 121 derajat Celcius. Sehingga bakteri dan aktivitas enzim di dalam makanan mati. Dengan teknik sterilisasi, makanan dan minuman bisa bertahan hingga 6 bulan. Yang keenam adalah pengasinan. Garam memiliki kandungan zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme bakteri, penyebab pembusukan makanan. Masyarakat yang tinggal di tepi pantai biasanya menggunakan metode pengawetan ini untuk membuat ikan asin.
Meskipun metode pengasinan pada ikan ini harus dikombinasi dengan metode pengeringan dan pengasapan. Ini contohnya pengasinan, diselimuti garam. Metode ketujuh adalah pemanisan. Cara mengawetkan makanan satu ini menggunakan media gula. Kalau tadi menggunakan medianya garam. Makanan akan dicampur dengan zat yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi 40% untuk menurunkan mikroorganisme. Namun konsentrasi gula tidak boleh mencapai 70%. Mengapa? Karena bisa merusak makanan yang hendak diawetkan. Selain manisan buah, makanan lain yang diawetkan dengan cara ini antara lain adalah susu, agar-agar, dan lain-lain. Berikut gambar contoh mengawetkan makanan dengan pemanisan. Metode ke-8 adalah penguburan. Ini nenek moyang dari negara ginseng mengajarkan metode penguburan. Ini dengan secara turun-temurun untuk membuat kimchi. Jadi zaman dahulu membuat kimchinya dikubur seperti ini. Proses pembuatan kimchi dimulai dari mempersiapkan tanah yang dipakai untuk mengubur kimchi dengan cara memberi garam pada tanah tersebut. Selanjutnya, kimchi yang sudah dibumbui dimasukkan ke dalam gentong dan dikubur hingga berbulan-bulan. Tapi saat ini sudah jarang dipakai cara tersebut. Meskipun saat ini kita tidak perlu menggunakan cara ini untuk membuat kimchi. Tapi sebagian besar masyarakat Korea masih mempertahankan budidaya membuat kimchi dengan metode penguburan ini. Biasanya pembuatan kimchi sekarang menggunakan toples seperti ini. Metode yang ke-9 adalah pengasaman. Dasar dari teknik ini adalah menurunkan tingkat keasaman atau pH, sehingga pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan akan terhambat. Untuk mengasamkan makanan secara alami biasanya menggunakan tomat. Namun untuk pengasaman makanan yang dengan zat kimia biasanya memakai cuka atau asam nitrat. Dewasa ini pembuatan acar atau kimchi lebih banyak menggunakan metode pengasaman ini. Cuka adalah media pengasaman yang paling sering digunakan. Metode yang terakhir adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses pembuatan bahan pangan dengan cara mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan asam amino organik dengan menggunakan bakteri, ragi, atau fungi. Makanan yang diproses secara fermentasi biasanya jauh lebih awet dibanding makanan biasa. Fermentasi juga mengubah rasa dan aroma makanan maupun minuman menjadi lebih enak. Beberapa jenis makanan yang melalui proses fermentasi adalah tape, yogurt, bir, dan kecap. Tidak semua cara mengawetkan makanan di atas bisa Anda pakai untuk mengawetkan makanan sehari-hari. Sebaiknya sesuaikan metode pengawetan yang Anda pilih dengan jenis makanan yang akan diawetkan. Ini contoh singkong dijadikan tape, itu menggunakan fermentasi. Jadi, dengan berbagai macam metode tersebut, kita harus menyesuaikan metode apa yang cocok yang akan kita gunakan. Demikian pembahasan tentang pengawetan makanan.
Cukupkan sampai di sini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.